Seorang pria meninggal dunia usai diamankan oleh Satuan Polisi Polrestabes Medan. Akibat kejadian itu, Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan kepada 6 oknum anggota kepolisian. Kini 6 oknum polisi itu menjalani pemeriksaan di Propam Polrestabes Medan pasca tewasnya seorang pria usai ditangkap. Keenam oknum polisi itu saat ini masih menjalani pemeriksaan di Pengamanan Internal atau Paminal Polrestabes Medan. Oknum polisi itu diperiksa terkait penangkapan seorang pria bernama Budianto Sitepu. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan juga menyempatkan diri mengecek lokasi penangkapan terhadap korban Budianto. Gideon menyebut korban tidak terima ditegur saat dalam keadaan mabuk pada malam Natal kemarin sehingga terjadi cekcok. Melihat korban memanggil temannya sambil membawa parang dan sempat mengancam salah satu oknum polisi kemudian meminta bantuan. Kemudian polisi mengamankan ketiga pelaku lalu dibawa ke Polrestabes Medan. Pada tanggal 25 Desember sore, korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan karena muntah-muntah. Namun pada tanggal 26 Desember sekira pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter. Sebelumnya saya menyampaikan duka cita dan rasa bela sungkawa kami Polrestabes Medan atas meninggalnya salah seorang yang kemarin kita amankan atas nama BS. Dan yang ingin saya tegaskan bahwa beliau tidak meninggal di dalam tahanan, dalam sel atau di kantor polisi. Beliau meninggal di rumah sakit pada hari Kamis kurang lebih jam 10.34. Setelah sebelumnya mendapatkan perawatan, dibawa ke rumah sakit itu pada hari Rabu kurang lebih pukul 15.05. Dan saya sudah melihat juga CCTV-nya, yang bersangkutan sebelumnya mengalami muntah-muntah di dalam ruang penitipan sementara. Proses awalnya adalah pada hari Rabu kurang lebih pukul 00.20 terjadi peristiwa di salah satu tempat di Desa Sunggal. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku, ya, terduga pelaku. Karena tertangkap tangan, maka kemudian kita melakukan pengamanan. Dan kalau di luar belum ada surat perintah, ya karena memang pada saat itu dalam posisi tertangkap tangan atas dugaan pengancaman dengan kekerasan dengan 3 orang terduga, yaitu atas nama P, atas nama D, dan atas nama BS. Kemudian dibawa ke kantor pada hari Rabu kurang lebih pukul 02.00. Kemudian dilakukan pemeriksaan, dan pada hari Rabu pukul 15.05 itulah kemudian dibawa ke rumah sakit. Lalu kalau dari hasil visum memang ada beberapa kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan, yaitu kekerasan luka di kepala, bagian kepala. Kemudian ada juga di rahang kalau tidak salah. Tapi hasil visum lengkapnya mungkin besok kami sampaikan dalam progres penyidikan yang kita lakukan. Ya. Jadi Pak, yang menganiayanya siapa dan di mana Pak? Nah, pada saat ini kita juga harus clear nantinya ya, supaya saya juga diberi ruang untuk melakukan penyidikan secara matang. Ada dugaan memang kekerasan terjadi pada saat proses penangkapan. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan dan sedang melakukan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Paminal Polrestabes Medan terhadap anggota yang melakukan penangkapan pada saat itu, ya, supaya jelas nanti manakala memang ada dugaan pelanggaran kode etik maupun SOP dalam proses penangkapan, ya kita akan menyesuaikan dengan
ketetapan yang sudah dibuat secara internal. Berapa orang yang melakukan penangkapan itu? Pada saat itu ada 3 orang ya pertama ya, tapi ada beberapa prosesnya begitu cepat, kemudian anggota juga meminta bantuan ke anggota yang lain. Totalnya ada berapa Pak? Ada 6 orang yang berada di lokasi. 6 orang ini anggota kepolisian semua? Ya, anggota Polrestabes Medan, Satreskrim Polrestabes Medan. Apakah 6 Sebelumnya, korban Budianto bersama 2 temannya diamankan oleh oknum polisi dari Polrestabes Medan karena dianggap meresahkan warga. Namun, keluarga korban tidak terima melihat kondisi korban yang penuh luka lebam.